kita ini saat ini sedang mengalami krisis pengangguran, tenaga kerja, krisis iklim, cuaca ekstrim. Kemarin banjir di Bekasi, luar biasa, jangan diignore. Yang paling bahaya saat ini perang dagang, perang Iran. Dan menurut saya Indonesia memiliki peran yang sangat penting saat ini. Kenapa untuk bidang yang Bapak ambil itu Bapak ambilnya di Tsinghua? Tsinghua dan China memang hebat. Waktu tahun 90-an Amerika tuh yang paling bagus. Gitu. Kalau sekarang ke China yang paling bagus. Airportnya bagus, kota-kotanya bagus, aman, rapih, orangnya juga baik. Tsinghua memang nomor 1 dalam hal itu. Mereka bahkan membuat aliansi universitas, namanya GOG. GOG itu mengumpulkan universitas keren-keren dari Jepang, Cambridge, MIT, kalau nggak salah, semuanya digabung gitu. Jadi sama-sama ingin perubahan iklim. Pemerintah China selain punya kemampuannya, pengalamannya, dan juga punya misinya. Presiden Xi Jinping sekarang itu punya misi membuat global ecological civilization. Oh gitu, bukan untuk Cina aja, kayak China first gitu, enggak ya? Enggak. Tidak ya? Make China great again? Enggak. Itu udah lama itu Pak ya? Enggak. Karena mereka tahu kenapa. Loh, kita hidup di bumi yang satu kok. Iya. Bumi ini hancur, ya China juga hancur, Bo. Bahkan wali kota Beijing waktu itu bilang, kalau saya nggak sukses mengembalikan langit biru ke Beijing, potong kepala saya. Program prakerja itu memang program yang hebat. Waktu saya ke Maroko, meskipun belum kenal, saya langsung minta ketemu dengan Direktur UNESCO, 4 mata. Setelah dari Maroko, kita lobby terus, ketemu di Seoul, ketemu di Singapura, ketemu di mana. Yang akhirnya beliau dan mereka setuju untuk datang ke Indonesia. Membuat Inclusive Lifelong Learning Conference dan mendeklarasikan Bali Manifesto. Yang habis itu menjadi roadmap untuk Inclusive Lifelong Learning di dunia. Indonesia itu jadi bukan cuma yang belajar, malah mengajari. Kita kembali lagi ke laptop nih Pak. Siap. Cerita tentang diplomasi internasional. Setelah melalui beberapa tahap dalam karir Bapak juga sempat bekerja atau mendukung diplomasi dari program pemerintah Kemenko Perekonomian dan pemerintah secara luas, itu namanya program Kartu Prakerja. Dalam hal ini, program prakerja luar biasa. Bapak sangat-sangat aktif dan passionate untuk mendorong program pemerintah yang bagus seperti prakerja untuk bisa tampil di berbagai forum internasional, bahkan mendapat pengakuan internasional dan bisa menyelenggarakan yang namanya UNESCO Prakerja Inclusive Lifelong Learning Conference di Bali. Boleh cerita nggak ini Pak perjuangannya? Karena ini nggak mudah, program prakerja baru saja dimulai 2020 dan kita sudah bisa melakukan banyak hal. Ya mungkin saya share deh. Tapi saya pengen mention dulu ya, ini program prakerja itu memang program yang hebat. Hasil kerja dari tim prakerja yang dipimpin oleh eksekutif direkturnya Ibu Deni Pusparbasari dan para direkturnya dan juga tim-tim lainnya yang super hebat gitu. Jadi ibaratnya Indonesia punya barang bagus. Gitu loh. Nah kalau barangnya udah bagus, ya tinggal komunikasi dan diplomasinya yang mungkin saya bisa bantu dikit gitu ya. Jadi waktu itu saya ditugaskan, diminta oleh Bu Deni pertama-tama untuk mewakili program prakerja dan Indonesia di konferensi lifelong learning nomor 1 di dunia yang diadakan oleh UNESCO.
Betul. langsung. Jadi levelnya ini level paling tinggi, Convintea 7 Oke. di Marrakesh, Maroko. Wih. Wah, pas masa COVID itu masih. Iya ya, seru banget. Saya baru kena COVID, Mor. Oh. Ini harus jauh-jauh ke Marrakesh lagi. Ini Marrakesh belum pernah saya. Ini apa ya? Kita dengar dari Pak Dubes, itu waktu rekomendasi Pak Dubes kita di Paris ya. Iya. Itu luar biasa juga, dan timnya di sana luar biasa hebat. Bilang kita harus ke sana, ke Marrakesh. Jadi Ibu Deni mempercayakan saya sebagai kepala delegasinya, didukung oleh Pak Cahyo, waktu itu yang salah satu direktur prakerja, Cahyo Prihadi, dan juga Ibu Elvi dari Kemenlu, dari KBRI Paris. Berangkat kita ke Marrakesh. Uncharted Territory. Wih. Program kerja, program hebat, membantu puluhan juta orang di masa COVID, tapi nggak dikenal, belum dikenal di dunia internasional. Kitanya juga sebagai orang baru, kita ke sana masih ngeraba-raba, Mor ya. Jadi kita kenalan dulu sama semuanya di konferensi besar itu. Tapi saya pede. Mungkin karena satu, background saya dulu di bisnis 15 tahun ya. Iya. Ibaratnya kita negosiasi bisnis kan very serious. Terus saya nggak pernah gentar mau ngadepin pejabat ataupun korporasi-korporasi besar, Unilever lah apa, tembak gitu. Terus kedua juga waktu di KSP. Iya, Pak. Nah, di KSP waktu nation branding itu saya ketemunya level ketua DPR. Wah. Ketua DPR Australia, Menteri Luar Negeri Australia ketemu Julie Bishop, Menteri Pendidikan Australia Simon Birmingham dulu ketemu mantan Perdana Menteri Kevin Rudd. Oh, Kevin Rudd. Itu pernah beliin saya minum malah. Ngajak minum malam-malam. Oh, kayak bro dong udah, Pak. Bro. Bro Kevin. Ya. Terus sama para pimpinan lainnya lah gitu ya. Kita udah di level itu. Jadi waktu saya ke Maroko, meskipun belum kenal, saya langsung minta ketemu dengan direktur UNESCO. 4 mata. Saya bilang, pokoknya saya ciptain deh alasannya. Saya lupa malah alasannya apa. Tapi ya saya pokoknya harus ketemu direkturnya. Saya nggak mau cuma jadi anggota pengikut conference, meskipun head of delegation Indonesia ya, penting itu. Ini by phone atau ketemu langsung? Ketemu langsung. Saya demand untuk ketemu langsung. Gitu. Beliau baik. Beliau memberikan kesempatannya. Kita ketemu, ngomong 4 mata, to explore. Saya biar satu mengerti background program, background beliau, lalu juga explore opportunity-nya apa sih untuk Indonesia gitu. Kita ngobrol, ada kali setengah jam. Akhirnya beliau memberikan waktu, kita ngobrol setengah jam, terus saya mulai melihat, wah kayaknya sih kesempatannya ini nih. Gitu. Dan habis itu saya karena saya dulu di industri pameran ya, jadi waktu saya datang pun pertama kali itu saya langsung explore. Saya minta ke salah satu direkturnya, yuk ajak saya dong keliling nih. Saya ini conference belum buka, saya mau ngerti semuanya. What's going on? Who's going to be the speaker? Apa? Terus setupnya seperti apa? Saya mau tahu semua. Diajak tur. Betul, Pak. Diajak tur itu, saya ngerti deh. Terus saya dalamin waktu di ini, waktu di conference-nya. Plus waktu lagi masa conference kita ikutin dengan serius, tapi juga kita SKSD sama semua orang, Mor. Jujur aja, Mor. Saya ada kali foto sama puluhan orang minimal. SKSD, Anda dari mana? Dari Argentina. Boleh nggak foto bareng gitu? Foto bareng, jebret.
foto bareng, minta kartu nama semua, jadi saya tahu networknya apa. Gitu. Keren. Dan saya small talk semuanya, jadi saya dengar masalahnya apa, kebaikan UNESCO apa yang kurang baik juga saya jadi ngerti gitu loh. Nah itu waktu tuh saya langsung lihat tuh di hari kedua atau ketiga saya bilang, waduh ini acara bagus banget. Saya bilang, ini harus kita pindah ke Indonesia. Asik. Yang datang tuh internasional nih, gimana nih? Nah waktu saya sempat bilang, oh ini acaranya tiap 7 tahun. Wih, ya 7 tahun lama banget deh. Nggak bisa dong. Terus gimana? Terus saya bilang, bisa nggak acaranya kembali? Diketawain saya. Iya. Sama salah satu staff UNESCO, saya masih ingat dia ketawain. Ketawanya bukan ngecek, tapi ya ketawa aja. Gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa saya bilang. Iya, kalau di Bali bagus ya, saya bilang gitu. Ya udah, tapi habis itu udah jadi di dalam benak saya. Betul Pak. Nah lalu habis itu selain dari itu tuh saya juga dipercayai oleh Ibu Deni untuk pergi ke mewakili prakerja dan Indonesia ke kantor-kantor pusat PBB. Baik di kantor ada kan PBB itu agensinya baik banget. Betul. Ada yang berkantor di Seoul. Ya. Ada yang berkantor langsung di New York. Nah, saya ke sana. Memperkenalkan prakerja, terus mengeksplor opportunity, terus lalu juga waktu itu ada G20 ya. Kan hubungannya Ratu Maksima dulu, UNSGSA yang menangani financial inclusion. Nah itu juga saya ditugaskan untuk berdiskusi dan negosiasi sama mereka. Nah lalu setelah itu kita SKSD sukses. Wah, puji Tuhan. Teman banyak. Wow. Tapi dan bukan cuma ngomong happy doang ramah-tamah, enggak, substansi. Dan saya terima kasih juga tuh kepada teman-teman di UN. Ada beberapa yang dari kayak UNPOG ya, Project Office of Government, Keping namanya. Itu beliau pejabat UN tapi berasal dari China. Nah, dia bilang tuh, wah ini prakerja bagus banget. Harus masuk UN SDG Summit. Ada. Di kantor pusat. Iya. Dia kasih informasinya semua. Wah, setelah itu kita di tim kita diskusi. Ya kita mulai kerja gitu. Mantap. Terus sama ini dan akhirnya. Pak. Ya kita berterima kasih sekali kepada Ratu Maksima yang sudah waktu di acara G20, B20 menyampaikan apresiasinya dan recognize-nya kepada prakerja. Terus udah gitu juga kepada teman-teman UN yang memberikan kita kesempatan untuk bisa mengadakan side event di acara UN SDG Summit gitu. Dan juga tentunya kepada UNESCO yang setelah itu tuh, setelah dari Maroko kita lobby terus. Ketemu di Seoul, ketemu di Singapura, ketemu di mana. Yang akhirnya beliau dan mereka setuju untuk datang ke Indonesia. Membuat Inclusive Lifelong Learning Conference dan mendeklarasikan Bali Manifesto. Yang habis itu menjadi roadmap untuk Inclusive Lifelong Learning di dunia. Luar biasa. Ya, itulah kerja keras kita. Hebat sekali. Jadi bukan cuma proses. Hasilnya ada ya Pak, dan nyata ya. Iya. Wah, itu ceritanya kemarin. Luar biasa. Semoga bisa bermanfaat bagi Indonesia dan dunia. Betul. Jadi Indonesia bisa juga jadi pusat best practice di dunia sekarang Pak ya. Bukan hanya adapt dari luar ya Pak. Tahu sekali kan Kambodia jadi belajar kan? Betul kan? Kambodia datang belajar ke kita. Terus Thailand, terus Filipina. Juga dari ADB udah sering mengundang untuk Indonesia itu jadi bukan cuma yang belajar, malah mengajari. Iya, dan juga bahkan Maroko. Maroko habis itu minta penandatangan LOI karena mau belajar mengenai prakerja sama kita. Dan kita tanda tangan LOI-nya itu waktu itu di Seoul. Di Seoul, di KBRI Seoul kita. Jadi ya kita bilang ke Maroko kalau mau minta belajar sama kita ya mintanya resmi ya di KBRI dong gitu. Dan kebetulan kita semua akan datang ke Seoul. Jadi ya tolong di Seoul aja gitu. Di KBRI Seoul, rumah Indonesia gitu.
Terima kasih Pak Erik. Ini usaha bersama ya Pak, sehingga Prakerja bisa jadi satu simbol kebanggaan Indonesia juga. Oh iya. Mudah-mudahan bisa seterusnya ya Pak. Iya, saya yakin lah sama ini namanya lifelong learning dibutuhkan baik saat ini di kementerian lembaga manapun itu sama aja gitu. ya. Karena kita satu Indonesia. Betul. Satu Indonesia guys. Ya kan? Iya. Terima kasih Pak. Iya. Nah, tadi setelah dari Prakerja nih Pak, Bapak kemudian sekarang memutuskan untuk menjadi peneliti dan juga sekaligus ambil program S3 di Tsinghua University dan juga ini kalau nggak salah scholarship full juga ya Pak ya untuk di Tsinghua. Boleh cerita nggak sih Pak kenapa untuk bidang yang Bapak ambil itu Bapak ambilnya di Tsinghua? Karena kan kita tahu memang Tsinghua itu kampus terbaik di Asia. Tapi kan untuk setiap program itu tentu ada banyak program centernya gitu ya, center yang bagus di universitas apa dan lain. Boleh cerita kehebatan Tsinghua ini Pak? Iya. Ini mungkin untuk teman-teman yang masih ingin kuliah ya. Iya, Tsinghua dan China memang hebat. Terutama saat ini eranya mereka lah. Gitu. Kalau dulu kita waktu tahun 90-an Amerika tuh yang paling bagus gitu. Kalau sekarang ke China yang paling bagus. China yang paling bagus ya Pak? China paling bagus. Airportnya bagus, kota-kotanya bagus, aman, rapih, orangnya juga baik. Wow. Pernah saya berapa kali ditraktir lah, terus orang-orangnya mau gitu loh bantu dan lain-lain ya. Waktu itu pengalaman saya dan saya yakin teman-teman juga banyak yang cerita gitu. Mereka bahkan pernah mau naik taksi, itu ada Pak Cahyo cerita sama saya. Waktu naik taksi, mereka mau bayar, Alipay-nya nggak bisa, katanya. Terus supir taksinya bilang, ya udah nggak usah bayar. Yang benar Pak. Iya, nanti kita tanya Pak Cahyo sekali lagi ya. Iya, bener nggak gitu. Tapi memang kenyataannya saya juga pernah gitu beberapa kali. Jadi, tapi ceritanya gini. Waktu itu saya lagi masa COVID. Saya sempat menemani anak saya waktu mereka bersekolah di Australia. Jadi sambil kerja WFH, malam-malamnya saya nggak mau nganggur gitu. Nah saya mau ambil kelas gitu. Terus saya ambil kelas di Mandarin. Menurut saya itu language penting di dunia. Lifelong learning nih Pak ya? Iya betul. Kita harus embody it ya. Nah di Confucius Institute di University of Western Australia di Perth. Jadi saya belajar di sana. Nah waktu lagi belajar gitu tuh belajar Mandarin kan kita disuruh presentasi. Dalam bahasa Mandarin. Betul. Wah presentasi boleh apa aja. Nah cuman saya kan selalu nggak mau presentasi yang bias-bias. Ngabisin waktu. Dia bilang ya udahlah saya presentasi yang saat ini di dunia penting. Apa? Climate change. Perubahan iklim, cuaca ekstrim yang banyak dialami oleh kita semua, termasuk Indonesia ya. Yang menyebabkan perang juga ya Pak, karena pertanian kurang air, negara kurang air. Nah, jadi saya presentasi itu dalam bahasa Mandarin. Nah, setelah saya presentasi, ternyata guru saya dan presentasi itu di-share sama universitas pendukung Confucius Institute di sana. Dan waktu itu Universitas Zhejiang sebenarnya. Nah lalu profesornya kontak saya, bilang, Anda kerjain ini ya, ini penting nih, bagus. Terus berminat nggak untuk join di Zhejiang University gitu. Mereka aktif sekali. Saya bilang, mungkin sekarang lagi masa COVID ya minat-minat aja lah gitu lah. Kita kan nggak tahu kalau harus gimana kan. Ya minat-minat aja lah, apalagi bisa sambil hybrid online gitu kan. Nah lalu langsung dikenalin ke beberapa profesor. Nah cuman gak ada yang cocok. Gak ada yang cocok. Nah lalu, tapi kan data saya dan saya harus nulis aplikasi kan. Aplikasi saya tuh udah masuk ke kedutaan China di Australia. Paham.
Nah, karena kan mereka mau apply beasiswa gitu. Okay. Nah, jadi waktu itu ya udah nggak bisa, profesornya nggak ada yang cocok, ya udahlah. Kalau namanya PhD kan profesor harus cocok. Iya, betul. Nah, abis itu tapi out of the blue, Mora, saya terima email di beberapa email saya, Hotmail, Gmail apa gitu, Ya ampun. dari Profesor Tsinghua. Sampai-sampai waktu itu isi saya bilang ini palsu nih ya, scam gitu loh, orang ngaku Tsinghua gitu kan, ngontek-ngontek lewat email. Nah, habis itu saya bilang istri saya juga bilang bohong nggak gitu. Terus saya bilang tapi nggak minta uang sih, nggak minta uang, nggak ada masalah ya, nggak nge-scam gitu. Ya udahlah tak bales gitu emailnya, tak bales. Oh iya benar, saya memang minat untuk mengurusi ini climate change. Saya rasa ini ada kesempatan baik untuk kolaborasi baik Indonesia, China, dan juga negara-negara berkembang gitu. Global South ya sekarang namanya. Nah, habis itu mereka bilang, oke, kalau gitu tak proses ya aplikasinya, ikut di dalam program PhD Tsinghua di tahun 2022 waktu itu. Hybrid, part-time gitu, mulainya boleh. Ya online karena COVID. Ya. Nah, terus udah gitu, PhD in Ecology, specializing in climate change economics. Nah, saya bilang ini cocok ini. Karena ini mencakup transisi energi, ekonomi hijau, gitu. Terus clean air, dan perubahan iklim, gitu. Jadi ini penting, bagus. Ya udah, saya jalanin. Iya, Pak. Nah, terus kalau Mora tanya kenapa Tsinghua, saya selidikin. Tsinghua memang nomor 1 dalam hal itu. Mereka bahkan membuat aliansi universitas, namanya GOG. Nah, GOG itu mengumpulkan Cambridge, universitas keren-keren dari Jepang, MIT, kalau nggak salah, semuanya digabung gitu. Jadi sama-sama ingin perubahan iklim, gitu. Dan kedua juga di sana ada Climate Envoy-nya Presiden Xi Jinping, Minister Xie Zhenhua, itu punya think tank di sana. Jadi beliau dapat grant. Grant itu tidak diambil untuk pribadi atau bukan grant, malah reward. Gitu. Karena udah berbakti kepada dunia, beliau uangnya diambil untuk dibikinin institusi think tank. Namanya Institute of Climate Change and Sustainable Development. Itu ditaruh di Tsinghua. Nah, jadi ini Tsinghua udah paling nomor 1 mengenai ini. Center of terus juga selain itu, kalau untuk teman-teman yang berminat, makanan di sana enak banget. Mantap. Fish soup-nya terkenal dan paling enak seluruh dunia menurut saya. Saya udah nyobain banyak. Terus kedua, atmosfernya bagus banget, cantik banget. Waktu spring, autumn, aduh cantik banget. Bersih ya Pak ya? Bersih, warna-warni. Keren. Cocok lah. Ya? Terus profesornya, networknya bagus banget. Dan waktu saya udah kesana pun saya nggak menyesal, karena kebetulan teman saya yang alumni Tsinghua juga, dan juga alumni Harvard juga, undang saya langsung. Waktu tahu saya datang ke Tsinghua, dia bilang, oh Erik, kamu datang ke Tsinghua, yuk saya undang kamu makan di satu hotel, satu tempat yang dulu Elon Musk datang dan nginep waktu di conference gitu, waktu ya, di China, waktu diundang pemerintah China, dan hotelnya nggak boleh didatengin, bukan untuk publik. Ada ya? Ternyata ada. Saya bilang, wah penasaran juga, ada tempat seperti itu ya gitu. Ya udah deh ikut. Oh iya benar, bagus tempatnya, meeting sepi, kita kayak private banget, nggak ada orang gitu. Ini siapa? Ya ibaratnya buat VIP-nya tamu negara China. Nah, waktu itu beliau tanya saya, Erik kamu lagi kerjain apa? Oh saya lagi meneliti ini. Terus ini nih, saya kan udah di sana juga tentunya saya sowan ya. Iya, Pak. Saya ketemu sama Pak Wadubes, teman-teman KBRI semuanya, dan sempat interview beliau juga gitu. Tapi waktu itu kita masih ada kesulitan Pak. ketemu sama para pejabat China. Saya sampaikan ke teman saya, ini saya mau ketemu dong pejabat Menteri Lingkungan Hidup, pejabat inilah, terus ahli-ahli di bidang ini. Betul. Di luar dari akademisi. Kalau akademisi semua dikonek oleh Tsinghua, gitu. Tapi yang pejabat langsung dia bilang,
I'll take care of it. Sure, itu koneksi Tsinghua dan Keren. Harvard ya. Jadi langsung habis itu nggak berapa lama saya diketemukan dan pejabat-pejabat itu Iya, Pak. bukannya saya yang datang Iya, ke Pak. kantornya, mereka datang ke Tsinghua. Ih. Saya malah nggak enak, saya bilang saya deh yang datang ke kantor, masa bukan saya yang Datengin. sowan? Enggak, kita yang datang dan level director. Wow. Datang ke Tsinghua untuk bertemu sama saya, untuk ngajarin Iya. kebijakan-kebijakan pemerintah China yang bisa transisi energi, clean air, dan juga untuk bisa menciptakan ekonomi hijau, menjadikan mereka bagian utama dalam global green supply chain sekarang. Luar Gitu. biasa. Jadi Tsinghua penting banget. Keren banget. Nah, terus selama saya di sana, ini yang saya perlu mungkin bisa share, teman-teman mungkin bisa tertarik ya. Iya. Yang saya juga discover itu China itu exciting banget. Gimana tuh, Pak? Seru hidup sana. Oh iya. Oh, Makan enak, tempat bagus banyak. Terus udaranya gimana, Pak? kalau udara, mereka dulu kan bermasalah. Iya. Clean air-nya. Makanya mereka tuh udah benar-benar serius membetulkan. Oh gitu. Betul. Dan saat ini mereka nggak 100%, nggak sebersih di Perth, jauh. Oke. Ini hanya tapi 180 hari dalam 1 tahun atau bahkan 260 kayaknya, target mereka itu blue sky clean air di Beijing. Ada target gitu. Target ada gitu. Jadi nggak main-main. Sampai-sampai dulu saya kan baca kebijakan-kebijakan. Iya. Bahkan wali kota Beijing ya waktu itu bilang, kalau saya nggak sukses mengembalikan langit biru ke Beijing, potong kepala saya. Ngerinya. Takut kan? Iya. Saya bacanya juga, wih gila. Berani banget banget pejabat gitu. ngomong gitu. Iya. Iya. Tapi benar dilakukan. Wah, luar biasa. Tentunya dengan dukungan-dukungan pimpinan tinggi mereka ya. Iya. Sukses. Jadi hebat. Tapi yang kita harus kasih tahu teman-teman juga nih, dari segi entertainment Iya. itu bagus sekali di China karena bukan cuma main-main ya. Kalau saya ngomongin contohnya film aja deh. Oke. Selama saya di sana kan saya jadi nonton tuh, Iya, Pak. lagi refreshing sambil makan sendirian di kamar gitu Iya. kan, sambil nonton dong, dengerin lah beritanya, acara TV-nya, Iya. terus film dramanya. Nah, yang saya lihat tuh film drama mereka bukan cuma entertaining, tapi pesan moralnya itu bagus banget gitu loh. I mean nggak perfect ya, maksudnya namanya kita hidup di dunia modern kan beda-beda, tapi pesan untuk berbakti ke masyarakatnya. Ya. Jadi kayak contohnya nih, ini saya name it aja deh beberapa biar interesting buat teman-teman sekalian. Contohnya ada si drama, judulnya Meet Yourself. Yang main Mulan. Oke. Liu Fei itu. Iya. Nah, di dalamnya ternyata itu pesan untuk para profesional untuk balik ke kampungnya, membantu mendevelop kampungnya. Wah, dalam ya. Dalam. Iya. Dan cara-caranya gimana, masyarakat ini itu semuanya ada dan dikemas very interesting. Dan bukan cuma mengenai development-nya, dan mereka juga ada memperingati bahwa development itu jangan cuma development asal-asalan, tapi harus mikirin ekologi, sustainability gitu. Sekompleks itu ya pesannya yang bagus itu ya. Iya, tapi dramanya juga bagus, hebat. Nah, terus ada juga mungkin saya menyebut beberapa ya, biar habis itu teman-teman bisa cek di YouTube gitu lah, biar interesting lah. Nggak cuman ini doang. Ada yang judulnya apa ya? You Are My Glory kayaknya. You Are My Glory itu mengenai itu mendukung anak-anak muda untuk bisa jadi pegawai negeri. Dan itu di bidang astronomi. Yes. Bingung kan? Iya kok. Nah, tapi kalau orang bingung, kenapa astronomi? Jadi dengan begitu baru sekarang China kan roket-roket. Iya. Mereka bisa go to the far side of the moon ya karena itu. Terus ekspedisi. Terus ada film-film lain yang mengenai medical, pemadam kebakaran. Terus ada yang untuk mengajak anak-anaknya belajar mengenai traditional medicine. Iya.
Itu luar biasa sekali. Itu nation branding bener itu. Itu ya Pak ya, itu nation branding ya. Nation branding luar biasa. Jadinya kita bisa belajar lah. Dan Indonesia tuh juga udah ada, kayak contohnya film kartun Jumbo. Oh iya pesannya bagus. Itu kan pesan bagus, kebanggaan buat kita. Itu juga sebenarnya harus disebarluaskan internasional. Oke. Ya, jadi jangan cuma kita belajar doang sama si China, mungkin kita ajarin juga gitu loh. Nih kirim kartun Jumbo gitu kan. Keren tuh Pak. Ke China ataupun juga ke luar negeri. Kan market mereka besar. Betul. Dari pariwisata pun mereka turisme besar. Ayo dong, gimana kita kembangin yang 10 bari baru belum terkembang itu, belum maksimal. Kita kembangkan maksimal dan juga bisa ada turis yang berkualitas. Baik dari China ataupun luar negeri lainnya. Betul. Film Jumbo kenapa nggak ditranslate ke berbagai bahasa gitu ya Pak? Itu kan bisa juga. Harus didukung. Luar biasa, dengan program nation branding itu. Keren. Jadi ya Cina tuh ya kalau teman-teman berminat, saya sih juga boleh menganjurkan untuk studi ke sana, tapi harus aktif ya, karena jangan harap China itu seperti Amerika, mereka belum se-mature seperti itu, gitu. Tapi dari segi potensial dan opportunity-nya banyak sekali, gitu. Jadi Anda harus aktif di sana. Waktu di sana explore dunia startup-nya, ekosistemnya, entertainment-nya. Kota-kotanya, makanannya, go and enjoy. Wah mantap. I'm sure you'll enjoy. Keren. Pengen sekali sih ke Cina. Saya belum pernah Pak. Oh harus. Tapi pengen banget sih. Harus. Ya, Aman kok. Aman ya Pak? Aman, bagus, cantik, bersih, makanan enak, banyak halal pun banyak. Betul. Saya sendiri nggak makan babi kan, jadi. Oh iya, jadi cocok. Cocok juga. Siap Pak. Kemarin sempat ngobrol dengan Pak Erik bahwa sebenarnya Indonesia ini punya satu pathway untuk bisa kontribut ke dunia gitu Pak. Dan salah satunya mungkin bisa bergabung dengan Global South dan juga termasuk dengan Cina gitu ya. Untuk mendorong bagaimana strategi climate action maupun AI factory. Boleh sharing nggak Pak? Kenapa Bapak bisa fokus kepada hal-hal yang sangat-sangat strategis itu dan kenapa Global South gitu? Iya, jadi gini Mor, kita saat ini sedang mengalami krisis, krisis pengangguran, tenaga kerja, karena ekonomi kita yang belum transisi ataupun AI dan lain-lainnya. Terus kedua, krisis iklim, cuaca ekstrim. Kemarin banjir di Bekasi, luar biasa, jangan diignore. Harus dipikirkan solusinya yang benar. Betul, terus ketiga, yang paling bahaya saat ini perang. Wah, makin banyak Pak. Perang dagang, perang Iran. Ya, unfortunately ya mau ngomong apa? Ada yang mungkin ada orang yang suka perang, tapi maka dari itu mereka berasa. Mungkin ada yang berasa perang pun saya aman. Gitu. Untung malah ya. Atau untung malah. Iya. Karena mereka udah kaya dan lain-lain lah. Tapi kan kita ini rakyat biasa. Iya. So, yang akan rugi kita. Iya. Gitu. Dan negara-negara yang akan rugi kayak dari cuaca ekstrim dan lain-lain itu negara berkembang. Global South ini. Iya. Nah, oleh karena itu kita perlu ciptain solusinya. Dan ini kan saya sudah teliti sejak hampir 5 tahun kali sebenarnya ya, sambil kerja sambil teliti nih. Ini harus ada solusinya. It's not going to solve by itself. Dan Antonio Guterres pun, Sekretaris Jenderal PBB mengakui bahwa cara yang sekarang kalah cepat sama krisisnya. Gitu. Jadi cannot. Iya. Dan menurut saya Indonesia memiliki peran yang sangat penting saat ini. Sangat-sangat penting. Kenapa itu Pak? Kayak dulu, Mor, East and West berantem. Dulu perang dingin Amerika sama Rusia. Betul. Nah sekarang si Amerika mungkin merasa terancam dengan the rise of China. Iya. Kayaknya ngajak berantem dulu nih. Bener. Gak ada masalah dibuat masalah ya. Iya, sempat ada ngeledek ke bilang China petani miskin lah, apa kayak gitu. Itu sempat keluar gitu kan. Meskipun
saya ini netral, Iya. gitu kan. Saya orang Indonesia, dulu tinggal di Amerika 7 tahun, Iya. dan pernah tinggal di China juga, gitu kan. Ya netral aja lah kita, cuman kita nggak mau perang. Nah, oleh karena itu kita harus ingat dulu, ini bukan yang pertama. Jadi dulu tuh waktu tahun 1955, Presiden Soekarno mengalami hal yang sama. Ada perang dingin dulu ya Pak ya? Perang dingin. Dan beliau sampai mengadakan KTT non-blok. Oh iya, betul. Di Bandung. Di April 1955 dulu. Nah, jadi karena yang mengundang Indonesia, semuanya datang. I see. Baik India, China, Afrika, Latin Amerika, ya waktu itu ikut nggak Latin Amerika, tapi yang pasti Asia dan Afrika, semua negara-negara ikut itu. Betul. Ya. Dan kali ini kalau kita ngomong Global South, Latin Amerika harus ikut. Yes. Nah, jadi menurut saya krisis 3 ini itu bisa di-solve dengan solusi 3-in-1. 3-in-1. Ya, jadi krisis kita kan tadi pengangguran, iklim, sama perang. Nah, kita solve juga dong dengan 3-in-1. Apa contohnya? 1, mengenai pengangguran. Kita tuh harus mengadakan, membangun ekonomi baru kan. Transisi ekonomi yang memang udah sekarang, produk-produknya yang diminati sekarang. Yang khususnya ekonomi hijau lah ya. Kita pakai kayak mobil listrik, baterai. Iya, baterai lah dan lain-lain tuh penting gitu. Karena yang pakai bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi kita harus membangun ekonomi hijau kita. Jadi satu, mungkin kita bisa mulai di sektor energi ya. Karena kan memang pemerintah baru ngeluarin UPTL yang baru. Betul. Nah, RUPTL itu mengatakan bahwa kita tuh harus punya PLT EBT dari energi terbarukan, baru dan terbarukan sebanyak 40 gigawatt. Banyak itu. Nah, terus udah gitu kita 2 industri hijau. Industri hijau tuh akhirnya yang mengurangi polusi, terus produk-produk hijau yang tadi kita udah sebutkan, bahkan even panel surya lah, wind turbine itu juga harus ada produksi di Indonesia dong. Kayak sekarang kan panel surya memang didesain oleh China, produksinya di Vietnam. Aduh, pertanyaannya kenapa nggak produksi di Indonesia dong? Iya, padahal pasarnya juga banyak nantinya di sini. Iya, di sini besar banget nih gitu. Nah, habis itu selain itu juga satu lagi pariwisata. Yang menurut saya ini sangat-sangat penting. Kenapa? 10 Bali baru kita belum tercapai. Belum. Sudah mulai dari dulu, tapi belum maksimal. Betul. Gitu. Jadi jangan semua orang ke Bali dulu. Bali penuh. Macet. Nanti kurang, gitu. Kurang maksimal. Betul. Kenikmatan orang juga kurang. Gitu. Nah, sedangkan potensi Indonesia banyak. Betul. Pulau-pulau tuh banyak yang siap. Betul. Gitu. Bahkan destinasi wisata banyak yang siap. Dan butuh lapangan kerja. Butuh lapangan kerja. Dan kalau kita bangun dari industri pariwisata ini, industri pariwisata penting nanti. Pariwisata naik, transportasi naik. Iya kan? Betul. Terus hotel-hotel, konsumsi. Bangkit lagi ya. Iya. Terus servis, dan juga edukasi, karena kan perlu di training semuanya. Ini semua naik. Multiplier-nya tinggi. Multiplier tinggi. Pariwisata itu penting banget, dan juga yang paling penting ini, pariwisata bisa menciptakan lapangan pekerjaan jutaan yang sesuai dengan kultur Indonesia. Betul kan? Karena kultur kita itu benar-benar friendly, dan kalau kita men-serve, Mora, ayo minum, sincere kan? Benar-benar sincere. Gitu loh. Itu sempat ada yang bilang yang sincere mungkin orang tuh cuma orang Indonesia kali. Atau mungkin orang Thailand juga ya gitu. Tapi nggak banyak gitu. Yang happy lihat orang happy. Happy lihat orang happy, dan happy untuk melayani. Mijit aja juga kita paling jago kan. Enak, betul. Aduh, ibu-ibu tuh hebat banget ya. Nah, terus udah gitu, selain itu, lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pariwisata, selain banyak karena ini service industry, juga kedap AI dan otomasi. Oh iya. Betul nggak? Betul. Karena AI kan, ya mungkin yang pelayan nganter itu ada robot gitu. Tapi yang lain-lain yang service industri, mau nggak dipijat sama robot? Enggak lah, Pak. Mau dong. Gunting rambut sama robot mau nggak? Nggak mau juga. Ya. Terus
hospitality sama robot? Enggak juga dong. Iya. Ya, Nggak mau saya ketemu resepsionis robot. Betul. Enggak dong, maunya manusia yang ramah-ramah kan. High touch, high trust sektor ya Pak pariwisata ini ya. Yes. Jadi 3 industri itu penting kita bisa kembangin. Dan kalau kita ngomongin ini semua, gimana? Kan kita harus realistis. Iya. Harus cari uangnya kan. Betul. Investasi. Betul. Memang pemerintah kita juga hebat saat ini Iya. bikin Danantara, bikin apa itu potensial untuk bisa membangun ekonomi kita besar gitu. Cuman kita juga jangan dari dalam negeri doang dong, nanti kita capek sendiri. Oke. Nah, potensi dari luar negeri yang kalau kita lihat tuh bahkan negara manapun, baik Singapura yang udah sukses nih ya, Singapura, Vietnam, bahkan China pun Iya. sukses awalnya dari mana? Investasi luar negeri. Negeri FDI ya Pak. FDI. Nah, FDI itu memasukkan dana finansial dan juga teknologi transfer, know-how-nya. Betul. Dan kalau kita lihat sekarang, yang punya uang siapa? Cina ya? Iya. Iya. Yang lagi punya uang mereka. Betul. Gitu. Karena apa? Mereka kerja keras sudah lama. Murah. Iya. Udah dari Yang lain-lain banyak hidup foya-foya. Orang-orangnya kalau dia sosialisme, hidupnya apa moderate, fairly moderate prosperity, tapi kerja kerasnya gitu ya. apa Monday to 6 days a week, 9 Betul. to 9 ya katanya Iya, ya sih itu. Makanya mereka negaranya kaya jadinya Iya, gitu. iya. Nah, oleh karena itu menurut saya sih itu salah satu yang kita harus eksplorasi. Kita bilang sama China bahwa waktu saya menjadi peneliti di sana gitu, saya tahu bahwa pemerintah China selain punya kemampuannya, pengalamannya, dan juga punya misinya, Mora. Ini yang amazing ya. I mean, Presiden Xi Jinping sekarang itu punya misi membuat global ecological civilization. Oh gitu, bukan untuk Cina aja, kayak China first gitu, enggak ya? Enggak. Beda ya? Make China great again, enggak. Itu udah lama itu Pak ya? Enggak. Iya. Karena mereka tahu kenapa. Loh, kita hidup di bumi yang satu kok. Iya. Bumi ini hancur, ya China juga hancur, Bo. Ya kan? Betul. Ya nggak bisa. Untungnya ya Presiden Xi Jinping ternyata sejak 10 tahun tuh udah ngomong mengenai mereka mau create blue sky, beautiful environment, selain dari ekonomi yang baik, yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi di China dan di dunia. Wow. Gitu. Dunia ya. Mereka peduli sama di luar. Mereka peduli dan mereka maunya multilateral. Mereka udah sampaikan. I mean, sekali lagi ya saya netral dan saya orang Indonesia. Kita mau cari yang terbaik untuk Indonesia dan dunia gitu. Dan kebetulan ya ada di situ gitu saat ini. Dan udah gitu kalau di sana kan benar-benar top down. Ada tuh dokumennya di kebijakannya. Apa itu Pak? Dikeluarkan deklarasi oleh 4 kementerian. Oke. Dari NDRC, jadi kayak Bapernasnya mereka, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Commerce. Itu semacam trade dan finansial ya. Mereka bilang bahwa mereka hanya akan membantu global green development untuk investasinya. Artinya apa? Mereka nggak mau lagi bangun pembangkit listrik batu bara. Di China-nya mereka masih bangun ya. Let it be clear. Mereka bilang mereka harus bangun karena masih belum cukup kebutuhan listrik. Tapi di luar negeri namanya bantuan. Mereka hanya mau bangun PLT EBT. Cocok dengan RU. Pas banget sama RUPTL sekarang gitu. Kita tuh punya kepentingan untuk memberikan listrik ke rakyat di pedalaman. Terus ya banyak ya, maksudnya juga mengurangi emisi dan mengatasi perubahan iklim kan. Jadi ini harus didorong oleh pimpinan langsung. Presiden Xi Jinping-nya di sana dan di sini mungkin Presiden Prabowo-nya. Itu langsung itu Pak ya, kalau udah connect jadi itu dan project. juga harus G2G-nya harus lancar kayak dulu Dubes Swedia tuh turun tangan langsung gitu, nggak bisa cuma ini nggak bisa. Kalau Pak Bahlil bilang tuh jadi itu barang katanya Pak. Kalau udah kayak gitu. Iya. Nah terus begitu kedua
Itu solusi 3-in-1 kan. Nah, terus gimana nih kita bisa dapat perhatian dan dukungan pemerintah China? Oke. Memang kalau kita bilang presiden turun, ya tentunya mereka tertarik. Iya. Tapi yang lebih tertarik lagi, kalau kita bilang kita mau jadi jembatan untuk perdamaian dunia. Seperti dulu tahun 1955. Sekarang kalau China ngomong apapun juga dilawan oleh sisi yang lain. Iya. Betul kan? Iya. Tapi kalau Indonesia yang ngomong mungkin nggak dilawan. Masih netral Pak. Masih netral. Jadi maksudnya saya kayak contohnya dulu Presiden Soekarno bikin KTT non-blok. Ya kita bikinlah KTT untuk iklim dan resiliensi iklim dan ekonomi Global South. Gitu. Iya. Kita adakan KTT itu, undang semua negara Global South yang 85% populasi dunia. Iya. Ikut bergabung dan bersinergikan effort upaya-upaya kita supaya ekonomi kita bisa transisi baik, energi kita transisi baik gitu, dan juga iklim kita handle bareng-bareng. Menarik. Dan juga tapi bukan cuma kali ini, bukan cuma ngadain pertemuan doang. Kita bikin menurut saya ya International Climate Union. International Climate Union. Betul. Gitu. Jadi that sounds untuk Global South dulu lah, gitu. Para negara berkembang yang memang punya kepentingan. Karena ada negara kuat mungkin nggak peduli sama perubahan iklim lagi. Betul. Ya karena untuk mereka yang penting untung mungkin nggak tahu ya, gitu kan. Tapi kalau untuk kita, saya nggak mau banjir di Bekasi lagi sampai gitu besar, ataupun banjir dimanapun juga, kebakaran ataupun kekeringan petani kita suffer. We don't want that. Jadi banyak negara-negara yang nggak mau, kita gabungkan. Betul. Pasifik juga yang makin banyak banjir. Betul, sampai udah mau tenggelam harus gabung gitu. Dan juga selain itu nih, dengan perkembangan teknologi sekarang, kita bisa melakukan ini dengan efisien dan efektif. Gimana caranya? Kita harus bikin AI factory untuk Global South. Gimana tuh Pak? Nah, jadi AI factory ini pabrik artificial intelligence, yang artinya menciptakan solusi-solusi. Jadi kalau dulu saya kerja di KSP sebagai tinker, kerja semua masih manual. Search Google, nelpon cari best practice, nelpon ke Australia, nelpon kemana, capek nggak selesai bro. Kan mau sampai kapan nih masalahnya gede gini? Nah makanya kita harus bikin AI factory itu. Nah apa itu AI factory? Nah sekarang kan saya cerita dulu nih ya, di Eropa sudah ada satu AI factory. Apa itu Pak? Namanya Lumi, di Finlandia. Jadi mereka tuh kalau lihat sana kayak data center gede. Tapi chip-chipnya itu bukan chip yang biasa. Bukan cuma data center, chipnya itu chipnya AMD di sana pakainya. Yang khusus untuk AI. Terus dia kumpulin data best practice dari Eropa semua, jebret. Terus juga kapasitas penelitinya kalau mau pakai superkomputernya bisa. Gitu. Dan mereka udah punya satu saat ini yang terbesar di dunia. Dananya mungkin sekitar 5 billion US dollar waktu itu mereka. Nah sekarang lagi bikin 12. Jadi EU akan punya 13 AI factory soon. Gitu. Amerika nggak mau kalah. Kan udah denger nggak? Amerika bikin Stargate. Betul. Stargate itu AI factory. Nah AI factory dengan dana EU punya 5 billion, dia 500 billion. 100 kalinya. Dia mau jadi negara paling pinter di seluruh dunia. Jadi data-data konfidensial untuk negara itu bisa di-keep di AI factory itu dan dipakai ya Pak? Iya. Gitu, oleh Amerika. Nah sekarang kita yang di Global South gimana? Masih Google juga Pak? Masih Google, kalah nanti kita. Nah tapi kalau kita bikin AI factory sendiri-sendiri, mahal Terus duit dari mana? Gitu, mendingan buat anak-anak bisa makan, bisa sekolah, betul kan? Daripada untuk yang lain tuh penting itu dong, kebutuhan pokok dulu kan? Nah jadi AI Factory ini kita harus bersatu. Kita harus bikin AI Factory untuk Global South. Jadi data-data best practice dari Eropa, Amerika, kalau yang bersedia untuk memberikan ya, terus dari China, yang mereka gimana bisa bikin transisi energi, transisi ekonomi, kayaknya budgetnya berapa, pakai kontraktornya siapa, terus udah gitu prosedurnya seperti apa, dimasukin best practice-nya ke situ. Betul Pak. Nah terus kita
karena AI Factory ini milik Global South, data-data kita seperti geografi, geologi, BMKG semua dan apa ini kita juga bisa masukkan. Oke. Gitu. Jadi ntar kita bisa kalau ini dengan adanya chips AI yang cepat, terus juga bisa dibantu dengan open source generative AI dan agentic AI teknologi, mau dari manapun juga ya, mau pakai sistem DeepSeek lah, mau ChatGPT lama dan lain-lain, yang open source kita pakai yang maksimal supaya nanti abis itu misalnya Mora komunitasnya di mana, di NTT atau di mana mau bikin PLTS, bisa tanya, saya mau bikin PLTS nih, besarnya berapa, apa gitu, dan kondisi saya seperti ini, cocoknya PLTS-nya pakai apa ya, atau pakai produk siapa, terus harganya berapa, keluar semua. Open, transparan. Iya, betul. Cepet dong. Oke. Ya, jadi semuanya nggak harus depend sama pemerintah doang nanti. Siapapun bisa gerak. Dan juga selain itu, si customer atau klien itu bisa ngecek juga, ini yang memberikan investasi yang berminat siapa. Oke. Mau bank mana atau apa, masukin juga datanya ke sana. Biar open aja udah. Ini harus. Nah, saya yakin itu kalau kita bicara sama Presiden Xi Jinping atau Menteri Luar Negeri Wang Yi bahwa Indonesia berminat untuk mengadakan KTT iklim dan resiliensi ekonomi untuk Global South dan berminat untuk membuat International Climate Union dan berminat untuk bikin AI Factory untuk Global South. Saya yakin mereka berminat juga. Tertarik, berminat untuk mendukung, dan lalu yang lain juga akan mendukung karena China tuh networknya besar sekali. Gitu. Negara-negara di Afrika, Latin Amerika tuh baik juga sama mereka. Dan kalau kita itu juga saya yakin EU juga akan mendukung. Nah setelah itu saya juga cukup yakin lah teman-teman di Amerika akan mendukung. Akhirnya ya. Akan mendukung juga gitu. Dan selain itu juga Moria, ini yang saya belajar ini waktu saya di China gitu. Kenapa saya bisa yakin seperti itu? Selain dari misinya, mereka juga ada kultur dan apa ya, kepercayaan mungkin. Jadi ini satu pepatah nih dari China. Pepatahnya bilang, 读书为强国兴邦，做官为天下平安. Nah, artinya apa? Kita belajar itu untuk memperkuat bangsa dan negara kita. Dan mengembalikan kembali semangatnya. Itu pepatah mereka nih. Dan kita menjadi pejabat itu untuk menjamin perdamaian di dunia. Nah, jadi pepatah itu ada di sana. Jadi kalau kita ngomong sama para pejabat China, ayo dong bantu kita mengenai misi perdamaian kita ini dan menyatukan Global South. Dan kita quote gitu, ini bukannya Anda sendiri punya pepatah gitu, seperti ini. Even sebelum itu pun, sebelum kita menyebut, mereka udah ada di dalam diri mereka juga gitu. Menarik. Jadi bisa lah menurut saya. Amin, amin, ini bagus banget ya Pak visinya. Dan Mama Secengin bilang bentar lagi ada bencana besar di dunia. Jadi kamu harus kerja ini dengan serius. Nah itu waktu saya malah ketawa dan jengkel, jujur. Ketawa karena merasa ditakut-takutin, gitu ya, merasa, "You siapa emangnya? Gimana tahu mau ada bencana gitu? Anda bukan dewa bro," gitu kan? Jengkel juga, karena juga berasa ditakut-takutin. Jadi saya merasa, kalau saya udah bilang iya, and I will do it in excellent way. Gitu. Kenapa? Karena itu reputasi saya. Gak usah ditakut-takutin. Gak usah ditakut-takutin gitu loh. Bilang mau ada bencana segala. 2 menit lagi telepon langsung dari Marshall. Berdering lagi Marshall telepon. Eric, ada bencana tsunami di Indonesia. Terus, saya baru dengar dari Session Hongqin. Terus gimana? Itu emergency housing. Mau dipakai sekarang gitu loh. Betul. Terus udah gitu, ya udah siap semuanya. Kan kita udah kasih materinya semua kepada pimpinan. Tuh, Session aku juga punya. Udah semua kasih ke dia. Kita hidup manusia penuh dosa. Saya juga dosanya banyak. Tapi karena saya udah berbuat itu, saya nggak takut mati. Tapi apabila saya tiba-tiba meninggal,
dan saya dijudge oleh Tuhan dan Yang Maha Kuasa. Erik, kamu dosanya banyak. Saya bisa bilang betul, tapi saya ada berbuat satu yang baik.